Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bertemu lagi dengan saya, Asri Nur Fitriani, masih dalam media pembelajaran Biologi kelas 11 semester 1. Pada slide sebelumnya, adik-adik telah diberi pertanyaan, yaitu apa sih yang menyebabkan tubuh kita mudah bergerak? Seperti berlari, berjalan, mendorong sesuatu, mengangkat sesuatu, bahkan tidur hingga kita bangun kembali dari tidur. Apakah adik-adik telah memperoleh jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yaitu karena kita memiliki sistem gerak. Nah, berkaitan dengan itu, pada video ini kita akan mempelajari mengenai sistem gerak. Kompetensi dasar dalam bab sistem gerak ini yaitu pada 3.5 yang berisi menganalisis hubungan antar jaringan penyusun organ sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dan 4.5 yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi rangka pada manusia. Kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh. Ketiga, siswa dapat mengemukakan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Dan keempat, siswa dapat mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tulang dengan fakta-fakta yang ada dalam lingkungan. Bab sistem gerak ini memuat 6 bahasan. Yang pertama, rangka tubuh, kedua, tulang, ketiga, persendian atau artikulasi, keempat, otot rangka, kelima, gangguan sistem gerak, dan keenam, teknologi sistem gerak. Namun, dalam video kali ini kita hanya akan membahas dua, yaitu rangka tubuh dan tulang. Merupakan susunan tulang-tulang yang saling berhubungan dan menopang tubuh. Rangka tubuh pada hewan vertebrata dan manusia ditutupi oleh kulit dan otot, sehingga sering disebut juga dengan rangka dalam atau endoskeleton. Rangka tubuh pada manusia dewasa tersusun dari 206 tulang, sedangkan pada saat lahir manusia tersusun dari 270 tulang. Tentunya rangka tubuh ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi bentuk dan postur tubuh. Misalnya, seseorang memiliki postur tubuh tinggi dan pendek tergantung dengan susunan rangkanya. Kedua, yaitu melindungi organ-organ yang lunak seperti jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang. Ketiga, yaitu tempat melekatnya otot. Keempat, yaitu memberi gerakan. Karena adanya persendian, kerjasama otot dengan sistem saraf, maka memungkinkan terjadinya pergerakan. Yang terakhir adalah hemotopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan keping darah di sumsum merah. Rangka tubuh pada manusia digolongkan menjadi dua, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikuler atau rangka pelengkap atau sering disebut juga dengan rangka gerak. Rangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh, memiliki 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk. Tulang tengkorak memiliki 22 buah. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak ini dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Tulang belakang berjumlah 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang dapat tegak dan membungkuk. Tulang
Tulang belakang ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. 2. Melindungi organ dalam tubuh. 3. Tempat melekatnya tulang rusuk. Dan yang keempat yaitu menentukan sikap tubuh. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada berbentuk pipih dan melebar, serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Tulang dada berjumlah 1 buah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Sedangkan tulang rusuk berjumlah 12 pasang yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Rangka apendikuler atau yang sering disebut juga dengan rangka pelengkap berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu atau pektoral, anggota gerak atas, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Gelang bahu ini tersusun dari 2 macam tulang. Yang pertama scapula atau tulang belikat, dan yang kedua clavicula atau tulang selangkah. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus atau tulang pangkal lengan, kemudian ada tulang radius yaitu tulang pengupil, kemudian ada ulna yaitu tulang hasta, dan kemudian ada tulang karpal, tulang pergelangan tangan, kemudian ada metakarpal, tulang telapak tangan, dan kemudian terakhir ada tulang falangus atau tulang jari-jari tangan. Gelang panggul atau pelvis terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Gelang panggul ini berfungsi untuk menopang berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan organ reproduksi wanita. Anggota gerak bawah tersusun atas femur yaitu tulang paha, kemudian ada tibia, tulang kering, kemudian ada fibula yaitu tulang betis, kemudian ada patella yaitu tulang tempurung lutut, dan ada tarsal yaitu tulang pergelangan kaki, kemudian ada metatarsal yaitu tulang telapak kaki, dan falangus yaitu tulang jari kaki. Pertumbuhan tulang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, faktor nutrisi, faktor endokrin, dan faktor sistem saraf. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Misalnya dapat kita lihat pada tinggi badan anak yang secara umum mengikuti tinggi badan orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor nutrisi. Suplai bahan makanan yang mengandung banyak kalsium, fosfat, protein, vitamin A, dan vitamin D dapat memiliki manfaat untuk pertumbuhan tulang dan menjaga kesehatan tulang. Faktor yang ketiga yaitu faktor endokrin, berkaitan dengan beberapa jenis hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan organisasi tulang, seperti hormon paratiroid, hormon tirokalsitonin, hormon pertumbuhan somatotropin, hormon tiroksin, dan hormon sistem saraf. Faktor yang keempat yaitu faktor sistem saraf, di mana apabila sistem saraf terganggu karena disebabkan oleh penyakit, maka pertumbuhan tulang akan mengalami kelambatan, misalnya poliomyelitis. Selanjutnya yaitu subtopik tulang pada manusia. Kita akan mempelajari struktur tulang, bentuk tulang, proses pembentukan, dan faktor pertumbuhan. Tulang terdiri atas lapisan-lapisan yang jika disebutkan dari arah luar ke arah dalam yaitu peristem, tulang kompak, tulang spons, endostem, dan sumsum tulang.
Peristem adalah lapisan terluar tulang yang terdiri atas dua lembar jaringan ikat. Lembaran luar berupa jaringan ikat fibrosa rapat, sedangkan lembaran dalam berupa satu lapis osteoblast. Peristem mengandung pembuluh darah dan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Lapisan yang kedua yaitu tulang kompak, merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat sehingga menjadi padat dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum tulang. Tulang spons tersusun oleh trabekula berupa kisi-kisi tipis tulang. Endosteum adalah jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Sumsum tulang merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk jeli, berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang penyusun rangka tubuh dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Tulang pipa atau tulang panjang berbentuk silindris panjang. Tulang pipa berfungsi untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus, serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Biasanya ditemukan berkelompok untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area pergerakan yang terbatas. Tulang pipi berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipi berfungsi memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak beraturan, tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Tulang sesamoid, tulang berukuran kecil bulat yang terdapat pada formasi persendian. Tulang sesamoid bersambungan dengan kartilago atau tulang rawan, ligamen atau tulang lainnya. Proses pembentukan tulang disebut dengan osifikasi. Matriks tulang yang keras membuat tulang tidak dapat dibentuk secara interstial atau dari dalam, tetapi dapat terjadi melalui penggantian jaringan yang sudah ada. Ada 2 cara pembentukan tulang, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium. Osifikasi intramembran adalah jenis pembentukan tulang yang tidak melibatkan prekursor tulang rawan, tetapi jaringan secara langsung terbentuk di atas jaringan mesenkim. Proses yang mengarah pada pembentukan tulang rahang, tulang selangka, juga pembentukan primer pada tulang tengkorak, dan terjadi pula pada penyembuhan patah tulang.
Osifikasi endokondrium adalah proses yang sangat penting untuk pembentukan tulang panjang, tulang datar, dan tidak teratur, seperti tulang rusuk dan tulang belakang. Osifikasi endokondrium bertanggung jawab pada pertumbuhan alami tulang dan pemanjangannya, dan berperan juga pada penyembuhan patah tulang secara alami. Selama jenis osifikasi yang mengarah pada pembentukan tulang panjang dan tulang lainnya, keterlibatan prekursor tulang rawan terjadi. Seluruh proses osifikasi berlangsung di dua pusat osifikasi, yaitu primer dan sekunder. Sekian penjelasan mengenai materi sistem gerak. Semoga adik-adik bisa menyimak dan memahami dengan baik. Sebelum ibu tutup, ingat pesan dari ibu, yaitu pertama, menggunakan masker saat kita berada di luar rumah. Kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer saat kita mengawali dan mengakhiri kegiatan. Ketiga, yaitu menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Mari kita sama-sama peduli dan menjaga diri kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.